Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Ketika saudara mendengarkan lagu Datanglah Roh Maha Kudus yang dinyanyikan dengan begitu merdu oleh adik-adik kita dari PDKK Kefamenanu, Kuskupan Artambua, apa yang Anda rasakan? Bagi saya, setiap kali saya mendengarkan lagu itu, saya begitu terharu mendengarkannya. Saya teringat peristiwa ketika pertama kali saya menerima sakramen tobat pada tahun 1988. Saya dibaptis pada tahun 1981 ketika saya akan menikah. Lalu setelah itu, saya tidak pernah atau belum pernah menerima sakramen tobat. Baru ketika saya terpilih menjadi ketua lingkungan, dan sebelum dilantik, persyaratannya seluruh peserta harus menerima sakramen tobat. Maka saya masuk ke ruang pengakuan. Dan pastor yang mendengarkan pengakuan saya memberikan penitensi kepada saya untuk membaca atau berdoa dari buku Mada Bakti. Kalau tidak salah nomor 255. Ketika saya membukanya, ternyata itu adalah lagu Datanglah Roh Maha Kudus. Pada saat itu saya tidak mengerti, saya hanya melakukan apa yang diminta oleh pastor. Saya tidak mengerti mengapa penitensinya seperti itu. Apakah karena pastor menganggap dosa saya terlalu besar? Saya juga tidak tahu. Baru beberapa tahun kemudian, saya menyadari bahwa ternyata semua itu adalah rencana Tuhan yang ingin memberikan Roh Kudus-Nya kepada saya. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saat ini kita juga tengah menantikan datangnya Roh Kudus. Kita bersama-sama seperti para murid berada di ruang atas menantikan datangnya Roh Kudus lewat novena yang kita ikuti. Sore hari ini saya akan membawakan tema Roh Kudus, sumber pengenalan akan Kristus. Bacaan akan saya ambil dari Kisah 2 ayat 36 sampai 40. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena anugerah-Mu kami boleh menerima Roh Kudus ketika kami dibaptis. Seperti para murid yang menerima Roh Kudus pada saat Pentakosta, Engkau juga telah memperbarui hidup kami. Engkau juga sudah membuat kami semakin mengenal siapa Engkau bagi kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan merayakan Pentakosta. Hari kelahiran gereja, hari kelahiran, hari kedatangan Roh Kudus atas murid-murid-Mu. Tuhan, kami juga rindu untuk kembali mengalami pencurahan Roh Kudus-Mu pada saat Pentakosta. Maka kami saat ini mempersiapkan diri kami, hati kami, untuk menerima Roh Kudus lewat renungan novena Pentakosta ini. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan berbicara, mewartakan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang akan membimbing hamba-Mu, sehingga pewartaan hamba dapat dipahami, dapat memberkati mereka yang mendengarnya. Kami sampaikan doa ini kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya akan membacakan dari Kisah Para Rasul, bab 2 ayat 36 sampai 40. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu,
maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dari pemaparan pembicara-pembicara sebelumnya, kita melihat bagaimana perubahan yang terjadi dalam diri murid-murid Yesus. Mereka yang semula adalah orang-orang yang mempunyai banyak kelemahan. Mereka yang tadinya adalah orang-orang yang saling mencari siapa yang terbesar di antara mereka. Namun setelah mengalami pencurahan Roh Kudus, mereka menjadi orang-orang yang saling mengasihi, yang hidup di dalam sebuah komunitas dan saling berbagi, saling bekerja sama. Mereka juga yang tadinya adalah orang-orang yang takut. Terlebih ketika Yesus ditangkap, mereka lari tercerai-berai. Setelah mengalami pencurahan Roh Kudus, mereka menjadi orang-orang yang berani mewartakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Meskipun mereka dilarang oleh Mahkamah Agama bangsa Yahudi. Mereka dilarang untuk mewartakan tentang Yesus. Tapi dengan berani, Petrus dan Yohanes berkata di hadapan Mahkamah Agama, katakan kepada kami, kepada siapa kami harus taat? Kepada engkau atau kepada Allah? Demikian juga kita bisa melihat Petrus yang hanya seorang nelayan, ternyata dia dapat berkhotbah. Dan sekali berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Dan di dalam bab yang lain, kita juga melihat bagaimana para murid juga memiliki karunia-karunia penyembuhan. Mereka dapat melakukan banyak mujizat dan tanda. Ketika Petrus dan Yohanes lewat di serambi bait Allah, dan di situ ada seorang yang lumpuh sejak lahir dan meminta-minta kepada Petrus dan Yohanes. Dan Petrus mengatakan, emas dan perak tidak ada padaku, tapi di dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalanlah. Dan seketika itu juga orang lumpuh itu berdiri dan berjalan. Saudara yang terkasih, suatu perubahan besar terjadi dalam diri murid-murid Yesus. Namun perubahan terbesar yang terjadi setelah mereka menerima pencurahan Roh Kudus adalah mereka memiliki kesadaran baru bahwa guru mereka yang tadinya mereka hanya kenal, mereka panggil sebagai rabi, ternyata guru mereka adalah Tuhan. Bahwa dia adalah putra Allah yang datang ke dunia ini. Dia adalah Mesias atau Kristus. Maka seperti yang dikhotbahkan oleh Petrus di ayat 36 tadi. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan, yang artinya yang berkuasa, dan Kristus atau Mesias artinya yang diurapi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan kita, dari mana Petrus mendapatkan pengetahuan ini? Dari mana dia belajar tentang hal ini? Kita semua tahu latar belakang Petrus. Dia hanyalah seorang nelayan. Dia tidak pernah belajar kitab suci, apalagi belajar teologi. Pelajaran yang dia terima hanyalah dari mendengarkan ketika Yesus berkhotbah, ketika Yesus mengajar murid-muridnya. Namun apakah pengajaran yang diterima itu cukup membuat dia mengenal bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah Mesias? Saudara, ternyata pengajaran yang disampaikan oleh Yesus belum membuat mereka sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Baru setelah
Roh Kudus tercurah, mereka baru mengenali bahwa guru mereka adalah Kristus. Dalam bacaan Injil, kita bisa melihat beberapa kali Petrus membuat kesalahan atau kekeliruan dalam mengenali siapa gurunya. Salah satunya kalau kita baca di dalam Injil Matius bab 16. Ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Atau di dalam Injil yang lain, Yesus berkata, kata orang, siapakah aku ini? Lalu murid-muridnya mengatakan, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia, ada juga yang mengatakan salah seorang nabi. Lalu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Dan pada saat itu, Petrus menjawab dengan gagah, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan saat itu Yesus memuji Petrus dan berkata, jempol engkau Petrus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Namun sayangnya, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau kita membaca perikop tersebut, selanjutnya Yesus mengatakan bahwa dirinya akan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan pada hari ketiga dibangkitkan dari orang mati. Saat itu Petrus menarik Yesus ke samping dan berkata, Guru, hal itu sekali-sekali tidak boleh terjadi atasmu. Maka saat itu Yesus menegur Petrus dengan keras. Nyahlah engkau iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Saudara, Yesus baru saja memuji Petrus, tetapi setelah itu dia juga menegur Petrus dengan keras. Itu membuktikan bahwa meskipun di mulut Petrus mengatakan Yesus adalah Mesias anak Allah yang hidup, namun ia belum sungguh-sungguh mengenal Mesias macam apakah Yesus itu. Dalam benak Petrus, Yesus adalah Mesias seperti Daud, seorang pemimpin yang akan membebaskan bangsanya melalui peperangan, melalui kekuatan. Maka ia menegur Yesus ketika Yesus mengatakan penderitaan yang akan dialaminya. Demikian juga Bapak Ibu, kalau kita mengingat peristiwa ketika Yesus ditangkap dan dibawa ke hadapan Hanas mertua Kayafas. Dalam Injil Yohanes bab 18. Lagi-lagi kita melihat Petrus yang belum sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Ia yang dalam perjamuan terakhir bersama Yesus berkata, Guru, aku siap mati untuk engkau. Tapi ketika Yesus ditangkap dan seorang perempuan berkata kepadanya, engkau kan salah seorang dari muridnya. Dan Petrus berkata saat itu, bukan, aku tidak mengenalnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mungkin Petrus berkata jujur. Saat itu ia tidak mengenal gurunya. Karena saat itu dia benar-benar tidak mengerti mengapa gurunya tidak melakukan perlawanan. Gurunya yang penuh dengan kuasa, gurunya yang sanggup menyembuhkan orang sakit, bahkan orang yang sakit kusta. Bahkan gurunya yang sanggup membangkitkan orang yang sudah mati menjadi hidup kembali. Mengapa saat itu kelihatan begitu lemah, kelihatan tidak berdaya, tidak melakukan perlawanan sama sekali? Dia sungguh-sungguh tidak mengenali gurunya. Bahkan dia menangis karena tidak bisa mengerti. Dia tidak mampu berpikir dengan peristiwa yang dialami oleh Yesus, guru yang amat dikasihinya itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, setelah peristiwa Pentakosta, setelah Roh Kudus tercurah, barulah Petrus dan murid-murid yang lain mengenal dengan pasti siapa guru mereka. Bahwa Yesus adalah Mesias yang sudah lama dinanti-nantikan oleh bangsanya, yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia
yang percaya kepadanya lewat wafat dan kebangkitannya. Itulah sebabnya ia harus melewati semua penderitaan-penderitaan yang dia alami. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai murid-murid Yesus, apakah kita sungguh-sungguh mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan dan Kristus? Bahwa dia adalah penguasa dan juru selamat kita yang hidup? Banyak orang yang hanya tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Namun banyak juga yang belum sungguh-sungguh mengenali ketuhanan Yesus. Belum pernah membuka hati untuk mengalami kasih dan kuasanya. Maka saudara-saudari yang terkasih, tanpa bantuan Roh Kudus, bagi kita sulit untuk dapat mengenali bahwa Yesus adalah Tuhan. Sulit bagi kita untuk mengenali ketuhanan Yesus. Seperti dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Maka sekali lagi, kita membutuhkan Roh Kudus agar kita mengenal ketuhanan Yesus, seperti juga yang dialami oleh Rasul Paulus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita juga tahu siapa Paulus. Semula dia bernama Saulus. Dia adalah seorang Farisi. Dia adalah penganiaya pengikut-pengikut Yesus. Ketika ia melakukan hal itu, ia merasa telah melakukan yang benar di mata Allah. Karena Saulus adalah seorang yang telah mempelajari Taurat dan kitab para nabi sejak masa mudanya. Dia mempunyai seorang guru yang begitu hebat, seorang ahli Taurat bernama Gamaliel. Sehingga ia menganggap Yesus dan murid-muridnya sebagai orang-orang yang menghujat Allah. Karena Yesus mengaku sebagai putra Allah. Maka sudah layak Yesus dan murid-muridnya dihukum. Namun setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit dalam perjalanannya ke Damsyik. Ya, kalau kita membaca dari Kisah Para Rasul bab 9 ayat yang keempat. Saat itu ia mendengar ada suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Dan Yesus menjawab, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu." Setelah itu, kitab suci menuliskan, Saulus menjadi buta. Sampai ia dipenuhi oleh Roh Kudus lewat penumpangan tangan yang dilakukan oleh Ananias, salah seorang murid Yesus yang tinggal di Damsyik. Dan saat itu ia baru menyadari bahwa Yesus yang pengikutnya selama ini ia aniaya adalah Mesias. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan lewat pencurahan Roh Kudus itulah telah merubah seorang Saulus menjadi Paulus. Dan sejak saat itu, Paulus menjadi orang yang sangat gigih mewartakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Meskipun ia menghadapi banyak tantangan dalam mewartakan Yesus kepada bangsa-bangsa lain, kepada bangsa-bangsa non-Yahudi di diaspora. Ia mengalami penganiayaan. Ia dimasukkan ke dalam penjara, bahkan hampir dibunuh. Ia juga mengalami kapalnya hampir karam, hampir tenggelam ketika diombang-ambingkan oleh badai dan tofan yang begitu dahsyat. Namun ia tetap bersemangat untuk mewartakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dengan sepenuh semangat pula, ia mengatakan di dalam Filipi 3 ayat 7 dan 8. "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya." Saudara-saudari yang terkasih, pengenalan akan Kristus membuat Rasul Paulus begitu bersemangat untuk mewartakan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, maka sekali lagi saya mau katakan, oleh Roh Kuduslah yang telah membuat para murid Yesus dan juga Paulus mengenal
bahwa Yesus adalah Kristus. Itulah juga yang saya alami setelah saya menerima pencurahan Roh Kudus pada tahun 1992. Lewat pencurahan Roh Kudus, saya semakin mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Sebelum saya menerima pencurahan Roh Kudus, manusia lama saya adalah orang yang sangat mengandalkan kekuatan saya sendiri. Saya seorang Katolik, dibaptis dewasa, yang setiap minggu pergi ke gereja. Saya percaya Yesus adalah Tuhan. Saya juga berdoa kepadanya. Namun saya tidak sungguh-sungguh mempercayakan hidup saya ke dalam tangan pemeliharaannya. Karena saat itu saya masih berpikir, kalau hidup saya mau berhasil, saya harus berusaha sendiri. Karena nasib saya ada di tangan saya sendiri. Dengan kata lain, saya belum menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai penguasa hidup saya. Saya masih merasa diri saya pandai, saya merasa diri saya hebat. Akibatnya, saya menjadi orang yang sombong. Saya menjadi orang yang egois, sulit menghargai orang lain, tidak mau peduli dengan kesusahan orang lain. Dan yang paling celaka, saya tidak menyadari bahwa semua kepandaian saya, semua keberhasilan saya selama ini, semua itu berasal dari Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi saya. Hidup saya masih sepenuhnya dipimpin oleh ego saya, keinginan saya dan kehendak saya. Hingga pada suatu ketika, pada saat saya mengalami hambatan dalam karir saya. Saya bekerja menangani sebuah proyek yang sangat besar. Namun proyek itu tidak kunjung terlaksana. Akibatnya, penghasilan saya yang semula cukup, bahkan lebih dari cukup, lama-kelamaan semakin berkurang nilainya. Kehidupan saya semakin hari terasa semakin berat. Saya mulai mengkhawatirkan masa depan saya, masa depan keluarga saya, terutama anak-anak saya yang saat itu masih membutuhkan banyak biaya untuk pendidikan. Dan saat itu saya mulai stres. Saya mulai merasa hidup ini begitu berat bagi saya. Saya bersyukur boleh mengalami pencurahan Roh Kudus lewat sebuah retret awal. Saya juga kemudian bergabung dalam sebuah persekutuan doa. Sehingga banyak teman-teman yang mendoakan saya. Dan saat itu saya mulai menyadari bahwa saya ini adalah seorang yang bodoh. Saya ini adalah seorang yang lemah. Seorang yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Maka sesudah itu, saya benar-benar mempercayakan hidup saya ke dalam pimpinan Yesus sebagai Tuhan. Setiap hari, saya awali hidup saya dengan berdoa agar Tuhan memimpin setiap langkah hidup saya. Dan berkat Roh Kudus, semakin hari saya semakin mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Bahwa Dia adalah penguasa hidup saya. Bahwa Dia adalah Allah yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saya. Maka sekarang ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, di saat dunia tengah berada dalam ketakutan, banyak orang berada di dalam kecemasan yang sangat besar karena adanya pandemi COVID-19. Banyak dunia usaha yang mengalami kehancuran. Tentu saja termasuk usaha di mana tempat saya mencari nafkah. Namun hidup saya bebas dari kekhawatiran, bebas dari ketakutan. Karena saya percaya rancangan Allah senantiasa baik untuk saya dan juga keluarga saya. Dan saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Dia adalah gembala saya yang senantiasa membimbing saya ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, maka apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Seperti ketika orang-orang Israel bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Kalau kita baca tadi di Kisah 2 ayat 38. Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Dan Petrus memberi jawaban, bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu,
maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah di saat-saat menjelang Pentakosta ini, kita juga mau melakukan apa yang dikatakan oleh Petrus. Kita perlu melakukan 3R. Apa itu 3R? R yang pertama yaitu repent. Repent atau bertobat. Marilah menjelang Pentakosta, kita sekali lagi bertobat, memohon ampun atas kesalahan dan dosa-dosa kita. Terutama dosa kesombongan kita yang sering kali mengandalkan kekuatan kita sendiri dalam menjalani kehidupan ini. Lalu R yang kedua, yaitu reborn, atau dilahirkan kembali. Kita juga berdoa agar saat Pentakosta nanti, kita layak menerima anugerah Tuhan, yaitu Roh Kudus, yang akan menjadikan kita manusia yang baru. Manusia yang memiliki karakter Kristus dalam hidup kita, yang menghasilkan buah-buah Roh Kudus seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan R yang ketiga yaitu restoration atau pemulihan. Kita juga berdoa, biarlah melalui peristiwa Pentakosta kita mengalami kembali pencurahan Roh Kudus, dan Tuhan akan memulihkan dunia ini, memulihkan kehidupan umat manusia, memulihkan bumi dan semua ciptaannya. Seperti Mazmur yang kerap kita nyanyikan pada saat hari Pentakosta. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Tuhan memberkati saudara.